Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setia Putra dengan NPM 2357051017. Di sini saya akan menjelaskan reduksi DFA. Yang pertama itu, apa itu prinsip reduksi DFA? Yang prinsip reduksi DFA yaitu memisahkan state yang dapat dibedakan, distinguishable, dengan yang tidak dapat dibedakan. Maksudnya di sini, jadi ketika state-nya itu masuk kategori sesama state, itu bisa dikatakan tidak dibedakan. Sedangkan kalau state yang distinguishable tidak dapat dibedakan ini, ketika state-nya yang ini tuh tetanggaan dengan yang lain. Misalnya contohnya seperti Q1 dan Q2. Nah, Q1 dan Q2 ini indistinguishable karena tidak dapat dibedakan. Maksudnya itu Q1 dan Q2 ini saling bertetanggaan. Dan juga dia state yang tetangga lainnya juga ke Q4. Nah, di sini sama-sama satu kelompok. Di sini maksudnya seperti itu, indistinguishable. Kalau distinguishable itu sebaliknya. Misalnya seperti Q0 dengan Q1, terus Q0 ke Q3, ini karena dia cuman satu arah gini, dia bisa dibilang distinguishable. Oke, kita langsung aja masuk ke praktiknya. Yang pertama yaitu ditentuin dulu state-nya dengan transisinya. Yang pertama yaitu Q0. Kita langsung buat aja state Q0 dengan transisi 0 dia menuju ke Q1 dan transisi 1 dia ke Q3. Nah, sedangkan Q1 kita buat di sini dia ke Q0-nya ke Q2 dan Q1-nya ke Q4 ke state akhir. Nah, maksud di sini itu yang pertama itu nol equivalent. Di sini kita bisa dibilang memfilter gitu yang state akhir dengan yang tidak state akhir. Yang pertama yaitu kita buat dulu karena Q0, Q1, Q2, Q4 ini bukan state akhir, kita bisa masukin ke kategori yang di sini. Q1 dan Q2, Q3. Nah, karena ini masuk satu kelompok, Q0, Q1, Q2, Q3 ini bukan state akhir. Jadi kita masukkan Q0, Q1, Q2, Q3-nya di sebelah sini. Nah, sedangkan untuk yang state akhir itu karena dia beda sendiri, dia kita taruh di bawahnya. Nah, di sini kenapa Q5 itu nggak dimasukin? Karena kriterianya itu harus dari state awal itu ke state akhir. Karena di sini Q5 ini nggak mulai dari Q0 ini dari awalnya, jadi dia diabaikan saja. Nah, yang selanjutnya yaitu satu ekuivalen. Ekuivalen di sini maksudnya itu string atau panjangnya. Nah, yang selanjutnya itu kita bandingin yang di 0 ekuivalen. Nah, karena yang Q0, Q1, Q2, Q3 ini satu grup, nah kita filter lagi apakah dia masih satu grup apa enggak. Nah, di sini kita bandingin Q0 dengan Q1 dulu. Nah, karena di Q0 ini state transisi 0-nya ke Q1. Nah, untuk yang Q1 ini transisinya
ke Q2. Karena ini masih satu kelompok. Satu kelompok di sini jadi Q0, Q1, Q2, Q3 ini kalau masih saling berhubungan itu satu kelompok. Nah, sedangkan kalau dia udah berbeda ke kelompok lain, dia bisa dibilang nggak satu kelompok lagi. Nah, di sini kita lihat karena Q0 dengan Q1 nolnya sama satu kelompok di sini. Selanjutnya yang Q01 ke Q3 masih satu kelompok di sini, sedangkan yang Q1 ke satunya ke Q4. Nah, karena Q4 ini tidak sekelompok dengan yang ini, kita filter lagi. Jadi Q1 ini udah tidak sekelompok lagi dengan ini. Jadi kita tuliskan di sini Q1 udah nggak sekelompok. Nah, kita filter lagi Q0 dengan Q2. Nah, di sini Q0-nya itu state 0-nya itu Q1 masih satu kelompok. State Q2 kita bandingin state Q2-nya masih Q1, dia juga masih satu kelompok di 0 ekivalen ini. Nah, selanjutnya yang Q0 Q1 Q3 masih satu kelompok, terus Q2 ke Q4. Nah, dia Q2 ini udah nggak sekelompok lagi karena dia state akhirnya ke Q4. Jadi di sini masukin juga ke Q4. Q2 udah nggak satu kelompok. Kita bandingin lagi buat Q0 dengan Q3. Nah, di sini kita bandingin Q0, Q1 satu kelompok, Q3 state 0-nya ke Q2. Dia masih sekelompok di sini. Selanjutnya Q0, Q3 masih sekelompok. Sedangkan Q3 ya state 1 transisi satunya ke Q4. Berarti dia udah nggak sekelompok lagi. Jadi kita masukin ke sini. Q3. Karena Q1, 2, 3 ini udah nggak sekelompok. Nggak ada yang bisa dibandingin lagi. Jadi kita taruh Q0-nya yang udah difilter lagi di sini. Nah, sedangkan yang Q4 ini yang di awal sini kita taruh di sebelah sini. Pindahin. Nah, selanjutnya yaitu dua ekuivalen. Nah, karena Q0-nya udah nggak sekelompok lagi dengan siapa-siapa, jadi kita filter lagi yang di bagian sini, di Q1. Nah, Q1 ini sekelompok Q2, Q3. Nah, kita bandingin Q1 dengan Q2, selanjutnya dengan Q3. Yang pertama itu Q1 Q2 0, Q2 ke Q1 masih sekelompok. Nah, untuk yang ini Q3 Q1 transisi satunya ke Q4, Q2 transisi satunya ke Q4. Dia sama-sama di luar ini, di luar kelompoknya ini. Berarti bisa dibilang Q1 Q2 ini sama-sama dia keluar kelompok. Jadi kalau kita bandingin lagi lah yang terakhir Q1 dengan Q3. Nah, Q3 juga Q terakhirnya itu ke Q4. Q transisi satunya ke Q4. Nah, di sini juga Q3 bisa dibilang keluar dari kelompok yang ini, 3 ini. Nah, jadi walaupun kita gini-gini terus sampai 3 ekuivalen, 4 ekuivalen, dia hasilnya bakal sama. Jadi kesimpulan terakhirnya menjadi seperti ini. Q0 ini grup 1 karena dia udah difilter. Terus Q1, Q2 dia masih satu kelompok karena dia sama-sama state terakhirnya ke Q4. Nah, Q4 sendiri itu state akhir. Jadi dia emang udah beda dari awal.
Nah, untuk yang Q5 ini nggak di nggak diapain, dia diabaikan aja karena dia keluar bukan keluar eh, tidak bermulai dari state awal yaitu Q0. Dia berdiri sendiri gitu. Jadi ini diabaikan aja. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.